Shalom saudara-saudara yang terkasih, para pendengar AM YouTube. Bacaan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas 9 ayat 1-6. Di sana dikisahkan tentang para murid yang diutus dan mereka telah diberi kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Namun yang aneh adalah mereka dilarang membawa makanan, pakaian, dan hal yang dapat melindungi mereka dari ancaman bahaya. Namun ketika saya merenungkan, ternyata disitulah letak pertanyaan besar, mengapa Yesus melarang para murid dan mengapa para murid menerima perutusan itu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat lebih dalam lagi soal makanan sebagai kebutuhan dasar kita dengan posisi Yesus sebagai pengutus. Jika kita tidak makan, maka kita akan mengalami kelaparan dan bahkan menghadapi kematian. Tetapi para murid dalam perutusan itu tidak memikirkan soal makanan, tetapi mereka hanya fokus pada siapa yang mengutus mereka. Dan mungkin saja kita akan mudah mengatakan, tapi kan para murid sudah diberi kuasa, maka wajarlah kalau mereka tidak takut. Namun disitulah para murid menunjukkan kepada kita bahwa Yesuslah penjamin hidup mereka. Bisa dikatakan Yesus adalah sumber hidup dan semangat mereka dalam melaksanakan perutusan itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita pun diajak untuk senantiasa menyadari bahwa Yesus adalah sumber hidup kita. Maksudnya adalah kita senantiasa terbuka akan kehadiran Yesus. Bukan hanya saat kita merasa terancam baru ingat Tuhan, atau karena merasa tidak mampu menghadapi masalah baru membutuhkan Yesus. Kita seakan-akan menjadikan Tuhan hanya sebagai kebutuhan, bukan sebagai sumber hidup yang terus menginspirasi kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita selalu menyadari kehadiran Yesus, kita akan selalu terbimbing saat kita sedang dalam kesulitan. Yesus hadir dengan kata-kata peneguhannya. Saat kita berbuat salah, Yesus hadir dengan kata-kata yang keras mengkritik kita, yang bahkan mungkin membuat hati kita panas. Lalu bagaimana cara kita selalu menyadari kehadiran Yesus? Sederhana saja, melalui doa. Mungkin kita berkata bahwa renungan selalu berujung pada doa, tetapi di sini saya mau mengajak kita bagaimana kita melihat makna sebuah doa. Bahwa doa tidak hanya melulu tentang permohonan, tentang syukur, tetapi doa juga berkaitan tentang bagaimana saat kita berdoa kita merenungkan segala perjalanan hidup kita, dan kita melihat bahwa Tuhan hadir dalam perjalanan kita saat kita bangun dan saat kita tidur. Kita mengingat kembali semua itu dan kita bawa dalam doa. Dan yang kedua adalah membaca sabda Tuhan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak membaca sabda Tuhan sebagai orang yang beriman.